Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Sufi ya. Gimana? Udah siap belum? Udah siap ya pastinya. Nah, materi kita hari ini adalah tema pahlawan dengan subtema perjuangan para pahlawanku. Ayo coba di sini. Ada yang tahu nggak? Siapa aja sih pahlawan Indonesia? Siapa ya? Ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan wakil presiden Bapak Muhammad Hatta. Ada juga R.A. Kartini, Bung Tomo, Budi Utomo, Cut Nyak-din, dan sebagainya. Nah, kalian pasti ingin tahu kan mereka itu lahirnya di mana ya, tanggal berapa ya, dulu sekolahnya di mana saja ya. Selain itu, kalian juga pasti kepo kan, kenapa sih kok mereka itu disebut sebagai pahlawan nasional Indonesia? Ada kejadian apa ya? Benar tidak? Nah, sebelum mengenal lebih lanjut tentang siapa tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tentang pahlawan kita. Kenapa, Bu? Kok harus belajar itu dulu? Ya karena kalian saat menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang teks bacaan tadi, itu juga disebut sebagai salah satu cara mencari informasi penting yang ingin kalian ketahui. Misalnya tadi, siapa tokohnya, lahirnya kapan, tinggalnya di mana, sekolahnya di mana, ada kejadian apa saja sih yang bisa membuat mereka itu disebut sebagai pahlawan nasional. Nah, yang pertama, kalian pasti tahu kan apa itu informasi? Yap, informasi adalah sekumpulan data yang diolah sedemikian rupa menjadi tulisan-tulisan yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Nah, maksudnya yang secara mudah itu seperti ini ya. Jadi, informasi itu misalnya dalam teks pahlawan ini tentang pahlawan, teks biografi. Nah, informasi yang kalian peroleh itu ya berupa tadi itu. Nama pahlawannya siapa? Tinggalnya di mana? Lahirnya di mana? Lahirnya kapan? Perjuangannya itu apa saja? Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan informasi. Apa sih 5W1H? 5W itu yang pertama. W yang pertama itu what. Ya, what ini artinya apa. Yang W yang kedua adalah when. Artinya kapan. Nomor 3, where. Artinya di mana. Why artinya kenapa. Kelima, who artinya siapa. Dan 1H, bagaimana, how. What ini apa? What ini contohnya seperti ini. Apa yang terjadi pada pukul 16.30 saat Jenderal Sudirman berada di rumahnya, seperti itu. Yang kedua, who, siapa. Siapakah tokoh pahlawan Indonesia yang disebut sebagai Bapak Proklamator, seperti itu. Kemudian yang ketiga, where, di mana. Di manakah Bapak Insinyur Soekarno lahir? When, kapan. Tanggal berapa Bapak Muhammad Yamin lahir? Why, mengapa, kenapa. Mengapa Bapak Insinyur Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator? Lalu yang satunya, how, bagaimana. Bagaimana kronologisnya suatu kejadian ya, misalnya bagaimana terjadinya kota Surabaya, seperti itu tuh misalnya. Setelah mengetahui dasar-dasar tentang
menjawab pertanyaan dalam sebuah teks bacaan, contohnya yaitu teks tentang pahlawan, ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint. Di situ isinya teks singkat tentang pahlawan. Di situ juga ibu akan mencontohkan berdasarkan pertanyaannya itu seperti apa dan jawabannya itu bagaimana yang benar ya. Silakan disimak baik-baik. Silakan dilihat ya anak-anak. Di sini ada teks. Saya bacakan dulu ya. Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat merupakan nama lengkap R.A. Kartini. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan seorang bupati Jepara. Kartini adalah keturunan Ningrat. Hal ini bisa dilihat dari silsilah keluarganya. Kartini adalah putri dari istri pertama tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasiroh yang merupakan putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono yang merupakan seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak sampai Hamengkubuwono VI. Kemudian ada pertanyaan 1, siapa nama lengkap Ibu Kartini? Pertanyaan 2, tanggal berapa Ibu Kartini lahir? Pertanyaan 3, di mana Ibu Kartini lahir? Pertanyaan 4, siapa nama kedua orang tua Ibu Kartini? Kemudian pertanyaan 5, apa pekerjaan ayah dari Ibu Kartini? Nah, bisa dilihat jawaban nomor 1. Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat. Kemudian jawaban nomor 2 adalah pada tanggal 21 April 1879. Jawaban pertanyaan 3, di mana Ibu Kartini lahir adalah di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Pertanyaan nomor 4, siapa nama kedua orang tua Ibu Kartini? Jawabannya adalah ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasiroh. Pertanyaan terakhir adalah jawabannya ayah Ibu Kartini adalah seorang bupati Jepara. Nah, setelah menyimak PowerPoint yang Ibu tampilkan tadi, selanjutnya adalah menceritakan kembali teks bacaan yang telah kalian baca menggunakan peta pikiran. Apa sih itu peta pikiran? Nah, peta pikiran itu bentuknya seperti ini ya, Nana. Nih. Bisa dilihat dari contoh, di situ ada nama tokoh, kota asal, perjuangan yang dilakukan, dan perilaku yang pantas ditiru. Namun, di situ Ibu minta kalian menjelaskannya lebih detail. Misalnya, berani dan pantang menyerah. Kenapa disebut berani dan pantang menyerah? Karena mampu mengusir penjajah. Seperti itu. Jadi, nanti kalian akan Ibu minta membuat peta pikiran seperti itu ya, bercabang-cabang. Sebenarnya sama dasarnya dengan pertanyaan yang nanti kalian jawab, tetapi ini lebih jelas ya, lebih detail. Nanti kalian menceritakan juga menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, yang terakhir yakni kesimpulan. Nah, di sini ada yang tahu tidak manfaat dari mempelajari teks tentang pahlawan? Apa sih manfaatnya? Seperti tadi yang Ibu jelaskan, yang pertama bisa mengetahui perjalanan hidup tokoh. Yang kedua, bisa mengetahui alasan kenapa mereka itu disebut sebagai pahlawan nasional Indonesia. Mempelajari sesuatu yang dapat diteladani dari tokoh, misalnya sifat tekun, sifat rajin, ulet, pantang menyerah, dan sebagainya. Oh ya, jadi anak-anak, satu pesan lagi untuk kalian. Saat kalian membaca apapun itu, buku, teks, bacaan, ya, kalian harus benar-benar paham itu maksudnya apa, isinya apa. Setelah itu kalian tanamkan yang baik-baik itu pada diri kalian. Misal tadi kan membaca teks tentang pahlawan. Di situ ada sifat 1, Bapak Insinyur Soekarno-Hatta itu orangnya baik, jujur, pantang menyerah, ulet, tidak mudah putus asa. Nah, sifat-sifat baik itu kalian tanamkan. Nah, sifat-sifat baik tadi itu kalian terapkan pada diri kalian sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, makasih semuanya.